Nama Tuhan. Syukur hari ini ada, kesempatan ini ada karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Bagi jemaat di tempat ini, juga jemaat yang ada di rumah-rumah. Mari nikmati kasih Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan. Kesempatan ini untuk kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Lawatan Tuhan di tempat ini juga di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan ada saat kita datang menghampiri hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, ada selalu berserta dengan kita. Amin. Pada kerinduan kami boleh di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebanyak itu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu. Datang padamu, Allah mulia, mawar yang ku cinta. Engkaulah Raja, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Yesus. Beri kerinduan setiap kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar yang ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran.
dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kami datang Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar shalom ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Oh, kami sembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Tak seorang berjuang seperti Kau, Yesus. Mari dengan segenap kerinduan kita datang menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang layak disembah, Allah yang layak menerima setiap pujian dan pengagungan kita. Naikkan syukur kepada Dia. Dia yang segalanya mengadakan ajaib dalam hidup kita. Segala-galanya diadakan ajaib dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami
kuasamu Terpuji Kau Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan pagi ini Tuhan. Sebab hanya nama-Mu saja yang layak menerima segala puji hormat. Sembah syukur kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam Hanya Kau Tuhan. di setiap waktu. Mari nyatakan bagi Tuhan, kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam sepanjang hidup kami, setiap waktu. Haleluya. Nyatakan sekali lagi, mari nyatakan bagi Dia hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami naikkan bagi Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami menaikkan syukur ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tak pernah terukur kasih setia Tuhan. Amin. Bagi hidup kita. Tak akan pernah terhitung. Oleh sebab itu betapa besar kasih-Nya bagi kita. Dia layak menerima puji dan hormat kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
langkah-langkah orang percaya. Amin. Tangannya selalu menopang setiap kita saat kita lemah. Oleh sebab itu bergantung dan berharap pada Dia. Haleluya. Menanti-nantikan firman-Nya tergenapi dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari resapi apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Waktu ini diperkenankan bagi kita untuk kita bisa menikmati firman-Nya. Biarlah kehendak-Nya terjadi dalam hidup kita. Amin. Ku
menantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Biarlah wanita saja yang menyanyikan ini. Para pria berdoa, apa yang menjadi kebutuhan kita, mari datang kepada Tuhan. Setiap pria-pria Tuhan merindukan, oh hatinya selalu ada di dalam hati setiap pria-pria. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha mengerti. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Pria saja yang menyanyi, para wanita datang menghampiri Tuhan. Mari nyatakan doa kita kepada Dia. Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang maha tahu, maha mengerti ya Yesus, setiap keterbatasan kami para wanita. Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik, yang selalu menopang kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Yang ku tahu Tuhan, Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang
firman-Mu. Nyatakan bagi setiap kami para jemaat-Mu Tuhan, apa yang ingin Engkau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Ajar kami taat, ajar kami untuk selalu mengindahkannya. Bahkan kami boleh menjadikan firman-Mu itu rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah atas setiap kami. Sebab kami percaya tidak ada satu orang pun yang terlewat dari firman Tuhan. Kami semua boleh diberkati oleh kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan tentang pelajaran dari kenosis Yesus. Jadi kenosis ini artinya adalah pengosongan diri. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ke 8. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah hidup kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Yesus Kristus mengosongkan dirinya dan taat sampai mati untuk memberikan kepada kita sebuah teladan. Agar kita terus tunduk kepada Tuhan. Di perikop yang atas ayat pertama sampai ayat yang ke-4 itu dijelaskan bahwa ini teladan dari kenosis Yesus Kristus. Jadi tunduk kepada Allah, harus rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Nah, apakah hal ini sudah berdampak bagi kehidupan kita masing-masing? Kita merenungkan kehidupan kita masing-masing ya. Nah, mari kita belajar dulu apa sih kenosis itu. Jadi kenosis itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mengosongkan diri. Jadi kenosis itu dari bahasa Yunani. Kenosis, ya, mengosongkan diri. Nah, sebelum itu, ya, jadi sebelum Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, apa sih hakikatnya? Kalau bahasa ilmiah praeksistensi Yesus itu seperti apa? Ya. Nah, Yesus adalah Allah sejati yang mengosongkan dirinya. Jadi dia adalah Allah. Berupa firman. Ya. Firman itu adalah Yesus sendiri. Saya mengeluarkan kata-kata. Ya. Nah, kata-kata saya itu firman terjemahannya. Ya. Bisa diterjemahkan firman. Nah, itulah pribadi Yesus. Nah, firman itu yang mengosongkan dirinya. Menjelma menjadi manusia. Nah, eksistensi Tuhan Yesus sudah ada sejak kekekalan. Jadi firman itu sudah ada sebelum dia dilahirkan. Ini melalui pernyataan Yesus sendiri bahwa dia berasal dari kekekalan. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan dia bersama-sama dengan Bapa. Ya, kemuliaannya ada ketika dia bersama-sama dengan Bapa. Tetapi ada beberapa ajaran baik dari kalangan Kristen maupun non-Kristen yang menolak bahwa Yesus Kristus berasal dari keabadian.
Baru-baru ini rame juga kan di media sosial soal Allah Tritunggal. Ya ini kaitannya dengan ini. Mereka menolak bahwa Yesus itu dari keabadian. Yesus itu baru diciptakan ketika dia ada di dalam kandungannya Maria. Ada banyak lagi ajaran lain. Yesus menjadi Tuhan ketika dia baru memulai karyanya. Setelah Tuhan Yesus dibaptis baru dia jadi Tuhan. Ada juga yang menyatakan, oh enggak, mulainya itu waktu disalib saja. Sampai kebangkitannya. Ada yang lebih aneh lagi, Yesus dinobatkan jadi Tuhan di konsili di Nikea. Konsili Nikea itu sekitar tahun 320, saya lupa tahunnya. Jadi dinobatkan oleh bapak-bapak gereja di situ baru jadi Tuhan setelah Tuhan Yesus tidak ada di bumi. Nah ini kan ajaran-ajaran yang tentu tidak sesuaian dengan firman Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara jangan percaya apabila ada ajaran-ajaran seperti ini. Karena marak sekarang dan banyak beredar ajaran-ajaran yang seperti ini. Atau bahkan mungkin ada yang lebih aneh. Ya. Mereka menyatakan, wah ini ajaran baru ini, tidak ada dulu. Ini pengembangan dari akal budi pikiran manusia yang semakin lama semakin pinter. Ya. Saya bisa pastikan bahwa ini tidak benar. Walaupun ilmu pengetahuan berkembang, tapi tidak dengan hakikat Tuhan. Hakikatnya tetap sama. Kalau pengetahuan kita berkembang lalu mengubah apa yang sudah ada dalam firman Tuhan, ini malah kita yang keliru. Padahal saksi-saksi perjanjian baru yang masih hidup pada zaman itu, jadi setelah Tuhan Yesus naik, saksi mata langsung ya, murid-murid Tuhan Yesus yang dari 12 rasul, yang dari 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih hidup. Dan mereka menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itu mereka tuliskan. Termasuk ada seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Itu sejarawan Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Tapi dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Dia sejarawan. Dan ini tidak dibantah oleh saksi-saksi perjanjian baru. Artinya bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Perkataan Yesus juga bisa dipercaya. Bahkan Petrus dan Yohanes ketika dihadapkan sama mahkamah agama harus bersaksi tentang Yesus, dihadapkan dengan hukuman mati, mereka tidak gentar. Tidak mungkin seorang dengan bodoh berbohong dihadapkan dengan hukuman mati, kan tidak mungkin, ditukar hanya dengan kebohongan. Makanya Petrus dan Yohanes berani menyatakan bahwa yang sejujurnya. Jadi dihadapkan dengan kematian, mereka tidak takut. Nabi-nabi perjanjian lama juga menyatakan hal yang sama melalui nubuat Yesaya dan lain-lainnya. Menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, eksistensinya yang sempurna ini yang berkesinambungan. Jadi Yesus itu ketika mengosongkan dirinya, dia tetap Allah. Ini yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh orang-orang non-Kristen. Bahkan non-Kristen ada yang tidak bisa menerima. Salah satunya saksi Yehova. Mereka tidak bisa menerima keilahian Yesus. Akhirnya muncul ajaran-ajaran yang, oh Yesus lebih rendah dari Bapa. Yesus tidak sama dengan Bapa. Tidak sama-sama Allah maksudnya. Secara pribadi memang tidak sama. Tapi hakikatnya dia tetap Allah. Nah Yesus yang dalam rupa Allah artinya Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ketika menjelma menjadi manusia. Nah kata dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Huparkon. Ini berartinya keberadaan yang terus menerus. Rupa Allahnya itu terus menerus, tidak bisa berhenti. Kenapa tidak bisa? Karena Allah itu sempurna.
dia tidak butuh perubahan. Sesuatu yang sempurna tidak butuh perubahan. Kalau tidak sempurna, nah sesuatu ini butuh perubahan. Semakin lama semakin baik mendekati ke arah sempurna. Karena Allah itu sempurna, dia tidak perlu berubah kemana-mana. Nah, Allah yang sempurna ini bermanifestasi menjadi daging, menjadi manusia. Ada ajaran yang tidak masuk akal juga soal ini. Mereka mengatakan, tidak mungkinlah Allah itu menjelma menjadi manusia. Padahal ajaran mereka sendiri mengatakan firman itu berubah menjadi buku. Dan itu jadi kitab mereka. Nah sekarang jadi buku saja masuk akal, kenapa jadi manusia tidak masuk akal, ya kan? Ini kan aneh gitu loh. Jadi mana yang benar, tidak masuk di akal atau tidak masuk di akalnya orang-orang itu, ya kan? Nah, sisi menariknya adalah Kristus tidak bisa melepaskan dirinya dari keilahian. Ini tidak bisa dilepaskan. Nah, Yesus yang mengosongkan diri itu dia masih dalam rupa Allah. Kemuliaan dan kuasanya itu dia sembunyikan untuk sementara waktu di bawah kelemahan daging. Jadi Bapak Ibu sekarang agak belajar sedikit ya soal teologi ya supaya ngerti. Nah, jadi dia mengesampingkan yang namanya kemuliaannya dalam pandangan manusia, bukan dengan kemuliaannya tidak sama sekali dikurangi, tapi disembunyikan sementara waktu ketika dia menjadi manusia. Dan pengosongan diri ini dia lakukan oleh dirinya sendiri. Kita baca ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Artinya dia yang membuat pengosongan dirinya terhadap dirinya sendiri. Tidak dilakukan oleh orang lain. Tidak dilakukan oleh oknum lain. Termasuk oleh Bapa. Karena ada ajaran juga yang mengatakan seperti itu. Yesus itu dikosongkan oleh Bapa. Dia harus dibunuh oleh Bapa. Ada ajaran seperti itu Bapak Ibu. Supaya dia bisa jadi manusia, dia harus dibunuh. Ajaran ini sudah ada sejak zaman rasul-rasul dulu. Diulang lagi zaman sekarang. Jadi jangan kaget ketika ada, ini ajaran baru. Sebenarnya sudah ada. Dalam kitab Pengkhotbah mengatakan, yang lalu jangan kaget kalau ada dia akan datang. Dia karena sudah ada, karena berputar seperti itu dalam siklus. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu ajaran yang baru, belum tentu betul. Malah kadang-kadang banyak salahnya. Jadi jangan percaya dulu ketika orang mengatakan ini Alkitabiah. Padahal nyatanya tidak Alkitabiah sama sekali. Ya kan? Nah yang seperti ini yang harus kita tangkal gitu loh. Supaya kepercayaan kita itu tidak mudah goyah. Kan aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya kan? Kepada siapa? Tuhan. Kita percaya, benar percaya enggak? Kalau percaya tapi enggak kenal, berarti belum benar-benar percaya dong. Sekarang bagaimana kita mengenal dia kalau kita tidak paham tentang pribadinya dia? Mustahil kan? Misalnya Bapak Ibu Saudara mau bekerja, mau berbisnis. Mau jalin kerjasama dengan orang lain, butuh kepercayaan kan? Ketika butuh kepercayaan harus tahu kan siapa ini orang. Tidak mungkin mau kerjasama dengan orang, tidak kenal siapa ini orang. Paling tidak tahu track recordnya. Oh orang ini pernah kerja di sini. Oh perusahaannya seperti ini. Kalau tidak kenal, tidak tahu, bisa ditipu. Ya kan? Nah sama juga dengan Tuhan kita.
Ketika kita mau percaya, kita harus kenal dulu siapa dia. Karena pertanyaan sekarang ini aneh-aneh Bapak Ibu. Dan ini diajukan oleh orang-orang di luar Kristen yang seringkali pertanyaan ini justru menjatuhkan orang yang ditanya. Kadang orang ditanya, oh iya ya, lama-lama orang dipikir, oh, enggak masuk akal. Ada orang yang murtad keluar dari Kristen gara-gara sebuah pertanyaan dari orang lain. Akhirnya dia pikir, enggak masuk akal. Kristen itu enggak masuk akal. Contohnya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, lalu firman itu kan menjelma menjadi manusia, lalu tahta surga kosong dong. Nah ini, kalau ditanya seperti ini kan kadang kita bingung juga, iya ya, firman itu menjelma menjadi manusia, lalu yang di surga siapa? Kosong berarti. Ya enggak kosong lah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Tuhan itu kan maha hadir. Jadi logika-logika seperti ini yang seringkali membuat iman percaya kita goyah. Karena iman kita tidak berdasar kepada firman Allah. Tidak semua firman Tuhan harus dipahami secara literal. Oh Yesus mengosongkan diri berarti tata surga kosong. Sekarang gini, ada firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu duduk di pangkuannya Bapa. Loh, terus bagaimana? Yesus dan Bapa adalah satu. Enggak mungkin dong. Satu apa dua itu kan Yesus duduk di pangkuannya Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yesus juga. Ini enggak masuk akal. Akhirnya mereka Kristen itu enggak masuk akal. Jadi kalau mau jadi Kristen harus meninggalkan akal. Ini firman tidak bisa dipahami secara literal karena ini adalah bahasa-bahasa kiasan. Bahasa kiasan ya, tidak bisa dipahami secara sekarang kalau Yesus duduk di pangkuan Bapa. Saya tanya balik. Tahta Tuhan kan duduk di tahta kan, di pangku Yesus. Ngadep mana? Bingung lagi, ngadep utara. Sekarang kalau Bapa itu ngadep utara, tak kageti dari selatan kaget Bapa itu. Kan gini kan. Jadi kan tidak bisa dipahami secara literal dong. Oh kan ada malaikatnya nanti yang menjaga, berarti Bapa tidak sempurna. Oh iya toh. Jadi Allah itu roh. Kita tidak bisa memahami Allah yang roh dengan pemahaman yang fisik. Allah duduk seperti apa? Tidak bisa disamakan dengan ketika kita duduk. Karena roh. Kalau kita pahami Allah itu secara literal ini, maka ini bertentangan dengan Allah yang maha hadir dong. Tuhan madhep utara. Lalu ada setan datang ngeplak gunduli Tuhan dari belakang. Gimana? Allah tidak maha hadir, Allah tidak maha tahu ya kan? Kan jadi aneh gitu loh. Makanya ayat-ayat seperti ini perlu pembelajaran, perlu pemahaman, perlu pendalaman secara khusus termasuk pengosongan diri Tuhan. Tidak bisa dipahami secara literal. Berarti benar-benar kosong, tidak ada apa-apanya. Nah ini yang salah Bapak Ibu. Jadi pengosongan diri itu seperti Yesus itu pakai jubah ketika dia sebelum menjadi manusia. Jubahnya itu disembunyikan, diletakkan. Jubahnya tidak dibuang, tapi disembunyikan di dalam dirinya. Ini sulit dipahami, yes. Sulit dipahami. Tapi esensinya apa? Esensinya adalah dia merendahkan dirinya. Nah ini yang harus kita pelajari.
Jadi bukan bagaimana dia mengosongkan dirinya. Kalau kita pikir ini terus, gimana ya firman itu menjadi kosong, mengosongkan dirinya. Tidak masuk akal. Yang kita pahami esensinya dari pengosongan diri ini. Apa esensinya? Ya seperti yang dalam ayat tadi. Di sini dikatakan harus rendah hati, tunduk kepada Allah, mengutamakan kepentingan orang lain. Ini yang perlu kita hidupi. Pengosongan dirinya bagaimana terus? Penjelmaan selesai. Ya. Nah, pengosongan diri atau kenosis Yesus adalah teladan utama dari pengikut Kristus. Tanpa penjelmaan tidak ada karya Kristus. Nah, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Filipi. Kenapa Paulus menulis surat ini? Karena gereja di Filipi mengalami yang namanya perpecahan. Ada kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap orang di dalam gereja itu yang tidak punya satu tujuan, tidak punya satu kepentingan. Yang pendetanya punya kepentingan ini, yang majelis gerejanya punya kepentingan ini, yang jemaat lainnya punya kepentingan ini. Ada juga yang tidak punya kepentingan sama sekali. Akhirnya bagaimana jalannya? Pecah. Makanya Paulus menulis surat kepada Filipi, gereja di Filipi. Makanya di pasal yang kedua, ayat-ayat yang pertama, di situ dikatakan karena ada Kristus, ada nasihat. Makanya Paulus bilang harus sehati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu harapan. Nah, ini kan satu jiwa, satu sehati, satu tujuan, sedangkan banyak orang. Apakah hatinya satu? Tidak kan, hatinya orangnya banyak kan. Tapi punya tujuan yang sama, makanya bisa dibilang sehati. Itulah Tritunggal gitu juga. Tidak bisa Tritunggal itu Tuhannya tiga. Nah, ini sesuatu yang roh, tidak bisa dipahami secara fisik. Sekarang kalau sehati sekian banyak orang sehati. Apakah hatinya satu? Tidak kan, setiap orang punya hati masing-masing. Namun dikatakan sehati karena punya sama satu tujuan. Nah, Allah Tritunggal itu seperti itu. Tiga pribadi, tapi punya satu hakikat yaitu Allah. Oke, kita kembali ke gereja di Filipi. Nah, di Filipi ini ada golongan yang punya kepentingan dan memaksakan kepentingannya masing-masing. Akhirnya gereja itu tidak punya satu tujuan, akhirnya terjadilah perpecahan. Dan yang lebih parah adalah golongan yang tidak punya kepentingan sama sekali. Ini lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena orang yang tidak punya kepentingan sama sekali, ini sama dengan gereja di kitab Wahyu itu. Gereja Efesus. Kasihnya mudar. Akhirnya datang ke gereja tidak punya kepentingan sama sekali. Hanya sekedar kewajiban. Tidak punya keinginan untuk menjalankan misi dari gereja Tuhan. Akhirnya ketika di dalam gereja ada satu punya kepentingan, orang seperti ini akan diem saja. Daripada ribut, daripada aku nambahi perkara, mendingan aku diem saja. Nggak usah cawe-cawe. Kalau bahasa Yunaninya itu nggak golek molo, ya kan. Nggak mau nyari perkara. Ini yang lebih parah. Makanya pembiaran ini Tuhan katakan kau jatuh terlalu dalam. Karena sebenarnya orang-orang yang diam, yang tidak punya, mereka tahu sebenarnya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu Paulus menasehatkan untuk memiliki kesatuan hati dan tujuan diteladankan dari pengosongan dirinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam gereja itu pasti ada visinya Tuhan. Menjadikan semua bangsa muridku.
Sejatinya semua gereja tujuannya itu. Tapi ada oknum-oknum di dalam gereja yang punya kepentingan pribadi. Pengen populer, pengen cari duit, ya kan, macam-macam. Ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, untuk itu, ketika kita bergereja, ayo kita meneladani Yesus Kristus. Pengosongan diri. Apa aplikasinya? Bermanfaat bagi sesama. Punya talenta dikembangkan, punya kemampuan. Mari kita kerjakan sama-sama untuk kemajuan gereja. Yang punya kelebihan apa? Mari kita kerjakan sama-sama untuk kepentingan orang lain. Terutama orang-orang di luar kekristenan. Jadi ayo hidup ini kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena ketika Yesus mengosongkan dirinya, dia tunduk kepada kehendak Bapaknya. Dia juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan mengutamakan kepentingan orang lain. 3 nasihat ini saja. Kalau kita bisa hidupi secara bersama-sama, gereja pasti maju. Kerohanian kita pasti jauh berkembang. Jadi penjelmaan Yesus ini adalah bukti karyanya dan teladan bagi pengikut-pengikutnya, termasuk kita, Bapak Ibu. Kristus itu rela jadi hamba. Dan dia datang untuk melayani manusia, bahkan dia rela mati. Dan kematiannya ini bukan sekedar aib. Jadi kalau orang zaman dulu mati itu, apalagi mati karena disalib, itu aib. Aib yang buruk, bukan aib yang baik. Jadi kayak jadi bahan omongan orang, itu jadi rasan-rasannya orang. Ini bukan sekedar aib kematian Yesus, ini kutuk. Karena kutuk manusia itu ditanggung. Jadi Yesus itu direndahkan sampai serendah-rendahnya. Dia terima semua dosa manusia. Dilimpahkan kepada dia untuk dijadikan berdosa. Bayangkan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Dijadikan serendah-rendahnya. Nah, maka dari itu kita sebagai pengikut Kristus harusnya punya kontribusi. Kontribusi untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena gereja itu bukan suatu lembaga milik orang perorangan, Bapak Ibu. Gereja itu milik Kristus yang perlu dikembangkan. Bukan secara bangunan, tapi secara kerohanian, jiwa-jiwa orang. Ini yang perlu kita kembangkan. Jadi ayo kita bergerak sama-sama. Yuk. Kepentingan kita apa sih di dunia ini? Mau kejar kekayaan sampai seberapa? Tidak akan pernah puas, Bapak. Berhasil 1 bulan dapat 15 juta misalnya. Bulan berikutnya akan punya ambisi jauh lebih dari itu. Masa tidak bisa lebih? Itu sifat dasar manusia. Dan itu yang harus kita kosongkan. Karena ketika ambisi itu menguasai kita tidak akan jadi pengikut Kristus yang sejati. Kita hanya jadi pengikut Kristus yang imitasi, Bapak. Karena ada ambisi, ada kepentingan masing-masing. Nah, kekristenan tidak akan pernah eksis tanpa Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu sudah berjasa bagi kita ya. Allah yang maha tinggi menjelma, mengosongkan dirinya, direndahkan serendah-rendahnya.
Tanpa ini kekristenan tidak pernah ada. Nah, kalau kekristenan tidak pernah ada, pernah tidak Bapak Ibu bayangkan seandainya Yesus tidak pernah ada, apa yang akan terjadi dalam hidup kita saat ini? Kita akan sama dengan saudara-saudara kita. Harus naik haji ke Yerusalem. Karena ketika Yesus hadir, dia katakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya kita tidak dibatasi oleh fisik. Ya, satu-satunya agama yang tidak memandang fisik ketika menyembah Tuhan, kekristenan. Yesus katakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bingung dengan urusan fisik. Makanya ketika ibadah itu online, kekristenan yang paling bisa. Agama lain tidak bisa. Bingung, gimana ini? Nah, itulah Allah kita. Walaupun dia Allah yang transenden, Allah yang maha tinggi, dia juga Allah yang imanen. Yang bisa diimani. Tidak harus dengan fisik, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dibayangkan ya, ketika kekristenan itu tidak ada. Mungkin kita tidak pernah eksis, mungkin kita tidak pernah ada kalau Yesus itu tidak ada. Mungkin. Ya. Tapi siapa yang tahu? Ya. Jadi wajar kalau pengikut Kristus mengenal siapa yang diikutinya. Kalau tidak mengenal siapa yang diikutinya, itu tidak wajar. Jadi tidak wajar kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Apa yang dia buat karya-karyanya, pengosongan dirinya seperti apa, hakikatnya seperti apa, sifat-sifatnya, apa yang dia buat. Termasuk mujizat-mujizatnya. Ketika kita tidak tahu apa yang dia buat, kita belum bisa dikatakan pengikut Kristus sejati. Yaitu Kristen imitasi. Memang sulit. Memahami Yesus Kristus itu memang sulit. Tidak semudah kita hanya membaca Alkitab, lalu kita bisa paham. Kadang-kadang bisa seperti itu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang juga tidak bisa seperti itu. Butuh perenungan, butuh waktu yang panjang untuk memahami firman Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi bukan karena kesulitan ini lalu menyebabkan pengikut Kristus akhirnya sudahlah. Cukup percaya saja, terima dengan iman. Ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Cukup dipercayai, selesai. Ini jadi slogan yang kuat kan. Untuk melabeli kerohanian kita, baik-baik saja, percaya dengan iman. Padahal ini kondisi baik yang semu, tidak berdasar. Karena percaya kepada Tuhan itu berdasar kuat. Tanpa dasar yang kuat, kita tidak akan pernah punya iman yang kuat. Ketika ada pihak lawan datang, dia cuma tanya, ayo kapan Tuhan Yesus itu diciptakan? Bingung. Siapa yang menciptakan Allah? Bingung. Ya kan? Allah Tritunggal bagaimana? Bingung. Oh sudahlah percaya pakai iman. Sampai rumah mikir, iya gimana ya? Kapan Tuhan menciptakan neraka dan lain-lain? Bingung. Deng, akhirnya Kristen tidak masuk akal. Ada salah seorang terkenal, dia seorang public figure. Yang katanya dia smart, pinter. Ya. Dia seorang Kristen. Tiba-tiba dia jadi mu'alaf. Karena bagi dia kekristenan tidak masuk akal. Orang pinter kan. Statementnya seperti ini. Kristen itu tidak masuk akal.
Tuhan mereka ada 3 tapi dibilang 1. Jadi kalau mau jadi Kristen harus meninggalkan akal. Karena dia orang yang pintar, dia tidak bisa meninggalkan akalnya. Itu yang dia jual sebagai public figure. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kritis. Kalau saya meninggalkan akal, pekerjaan saya hilang. Jadi yang saya harus tinggalkan adalah kekristenan. Akhirnya dia jadi mualaf. Gara-gara statement seperti ini. Nah, saya mau balik tanya sebenarnya, Kristen itu enggak masuk di akal atau di akalmu gitu loh. Kalau enggak masuk di akalmu berarti kamu yang salah seperti itu. Kristen itu sangat masuk akal. Saya paling senang dengan hal-hal yang saintifik. Makanya banyak saya belajar soal sains. Bagaimana dinosaurus, bagaimana teori relativitas waktu. Saya banyak belajar soal itu. Kenapa? Hal yang saintifik seringkali menyerang keilahian Yesus Kristus. Seringkali menyerang mujizat itu tidak masuk akal. Justru sebaliknya saya bilang. Hal yang saintifik justru membuktikan Yesus itu ada. Saya coba buktikan. Salah satu firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu betul. Melalui hal saintifik. Ada seorang yang sangat cerdas. Paling cerdas di dunia ini. Albert Einstein, Bapak Ibu tahu? Dia orang yang sangat pintar. Dia ciptakan teori relativitas waktu. Bahwa waktu itu bisa dibeli. Dia katakan seperti itu. Engkau bisa punya waktu lebih banyak. Salah satunya teorinya seperti ini. Benda itu ketika kena sebuah gaya, dia akan punya waktu yang lebih singkat. Ada rumusnya itu kan. Saya enggak tampilkan di sini ya rumusnya karena nanti terlalu jelimet. Intinya sesuatu yang kena gaya punya waktu yang lebih panjang. Simpelnya seperti ini. Kalau saya naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya. 1 detik cahaya itu 300 km. 1 detik cahaya. Kalau saya naik pesawat dengan 1 kecepatan cahaya selama anggaplah 86 tahun. Jadi saya harus ada di pesawat itu selama 86 tahun. Ketika orang hidup di bumi tanpa naik pesawat, jadi ini perbandingan, saya hidup di pesawat yang bergerak dengan orang yang hidup di bumi tanpa bergerak. Ketika dijalankan bersama-sama 86 tahun sama, ketika titik berhenti 86 tahun selesai, saya akan lebih muda daripada dia selama 1 detik Bapak Ibu. Itu teorinya. Kalau kita terima teori ini dengan iman, anggaplah gitu ya. Berarti apa? 1 detik Bapak Ibu Saudara, sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Artinya apa? Hidup kita itu mahal Bapak Ibu. 1 detik kita itu mahal. Loh, ini sains yang membuktikan. Masalahnya tidak ada pesawat dengan kecepatan cahaya sampai detik ini. Tidak ada. Tidak ada teknologi yang bisa seperti itu. Kalaupun ada, kita harus hidup di pesawat itu 86 tahun. Mangan turun ngising di situ semua. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar 1 detik kita? Tidak terbayar Bapak Ibu. Berarti apa? Scientific, ilmu pengetahuan sendiri membuktikan bahwa firman Tuhan itu betul. Tubuh kita mahal, waktu kita mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Orang terkaya sekalipun tidak akan bisa beli 1 detik kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa memahami Tuhan ya, dengan pemikiran. Ya, pemikiran itu ada 3 tahap. Yang pertama itu fisik, pemikiran fisik. Ini tahap perkembangan manusia. Bayi itu dia hanya akan berpikir secara fisik. Belum bisa mencapai yang kedua. Yang kedua ini saya kasih nama pikiran bayangan. Angka-angka 1, 2, 3. Bayi itu belum bisa. Bisanya ketika kapan? Ya mungkin ketika masuk TK. Baru bisa hitung 1 tambah 1 sama dengan 2.
Tapi kan angka 1 itu tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang. Seperti handphone ini kan kita bisa pegang. Tapi kalau bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, angka 2-nya tidak bisa kita pegang, angka 1 tidak bisa kita pegang. Itu tahap pemikiran kedua. Nah, tahap pemikiran ketiga ini yang metafisik, yaitu roh. Dan ini tidak bisa dipakai pemahaman yang fisik ini tidak bisa memahami yang metafisik. Satu gunung tidak bisa disamakan dengan satu roh. Karena satu roh itu bisa banyak orang yang punya roh masing-masing, yang punya satu tujuan rohnya itu. Maka dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Apakah hatinya ada satu? Tentu tidak. Jadi marilah kita banyak belajar firman Tuhan. Hal-hal yang metafisik, jangan kita pakai pemerkatian yang fisik. Kayak kita sama-sama, bukan sendiri sini, sama-sama kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Agar kita benar-benar mengenal siapa Dia. Sehingga kita bisa percaya sungguh-sungguh, tidak mudah digoyahkan. Supaya apa? Gereja ini punya tujuan. Milik Tuhan. Menjadikan semua bangsa muridku. Kalau kita tidak punya kepentingan sama sekali di gereja, itu yang celaka. Tuhan katakan kasihmu sudah dingin dan kau jatuh sangat dalam. Ini marilah kita kosongkan diri kita, berteladankan kepada Tuhan Yesus itu, yang rela meninggalkan kepentingannya untuk kepentingan orang lain. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan. Untuk kenal kehendak Tuhan. Untuk tahu siapa pribadinya. Dan terlebih lagi menyatakan siapa Yesus itu kepada banyak orang. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan secara kerinduanku. Ya Roh
menyatakan bahwa Kaulah Tuhan kami. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Tuhan. Bagi sekali lagi menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hati kami Tuhan. Inilah Tuhan Allahku, ikut belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan ya Roh Kudus, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita merenung sejenak Bapak Ibu Saudara. Sungguhkah kita sudah mengosongkan diri kita seperti Tuhan kita? Apakah pengosongan dirinya sudah berdampak bagi kita? Jangan-jangan kita punya kepentingan pribadi dalam hidup ini. Bukan kepentingan Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tidak punya kepentingan sama sekali. Kita terlalu apatis dengan kepentingan Tuhan. Sehingga rencananya dalam hidup kita terhambat oleh kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, berdoa, berharap kepada Tuhan untuk mencelikkan hati kita, mencelikkan pikiran kita, sehingga kita punya hati yang sama dengan hatinya Yesus. Kita punya pikiran yang sama dengan pikirannya Yesus, yaitu tunduk kepada Tuhan, selalu rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain. Tuhan ampuni setiap kami, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, dan bangkitkan roh kami Tuhan, untuk menyatakan Kaulah Tuhan bagi semua bangsa. Kami tidak lagi hidup untuk kepentingan kami sendiri Tuhan, tapi kepentingan-Mu lah yang menjadi kepentingan kami. Kami tidak mau hanya menjadi Kristen imitasi. Kami mau jadi Kristen yang sejati, mengikut Engkau, mengenal Engkau, menyatakan kemuliaan nama-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Kuasa
iman kami Tuhan tidak tergantung dengan apa yang dikatakan manusia, tetapi biarlah iman kami bergantung kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan menuntun kami untuk lebih ya Tuhan percaya ya Tuhan. Akan dengan sehidup kami ya Tuhan, segenap apa yang ada pada kami taruhkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau berkati kami semua yang telah mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan akan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hari kita akan memberkati bangsa ini dengan kata-kata iman kita. Kita percaya bahwa kita punya kuasa karena kita dipanggil untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah bangsa Indonesia. Diberkatilah para pemimpin kita. Diberkatilah para tim medis yang sedang bekerja untuk menangani virus corona. Diberkatilah bangsa ini dengan damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan ekonomi bangsa ini. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah gereja-gereja yang ada di daerah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah seluruh jemaat di GBS ini. Diberkatilah kami semua yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami serahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan juga ibadah kami pagi ini, kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu pada kami untuk hari-hari yang akan datang ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan akan memberkati kami dengan kekuatan-Mu, dengan perlindungan-Mu. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau nyatakan kekuatan kesembuhan itu. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami. Ya Tuhan, mereka yang belajar di rumah, Tuhan tolong mereka, beri semangat kepada mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh keberadaan keluarga kami. Oh Tuhan, melindungi kami semua dari yang jahat ya Tuhan, dari kecelakaan, dari orang-orang jahat, lindungi dari wabah penyakit. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami yang maha kuat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan, sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau menerima kami persembahkan apa yang ada pada kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kok. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Dan biarlah Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bagi mereka yang beribadah di rumah juga ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik Engkau yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Melimpah semua yang baik turun atas hidupmu. Dan kuasa dari Yesus Kristus dan damai sejahteranya menyertai engkau sekalian. Roh Kudus menuntun engkau, membentuk engkau, menjadikan engkau orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.